Baik adik-adik, saya mulai saja gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah gitu ya, Waalaikumsalam kita warahmatullahi bertemu di wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di Waalaikumsalam Tasak warahmatullahi Maya wabarakatuh. pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua untuk absen. Bentar ya, ini ada. Untuk materi silakan bisa dilihat ya, diunduh di materi. Materinya silakan unduh materinya, kemudian absensinya di LMS juga silakan di download gitu ya, apa diisi ya. Nah, pada sesi kali ini saya akan menerangkan mengenai pengenalan MySQL ya. Karena adik-adik saya lihat gitu ya, memang sudah pernah ya, uh, mengikuti dasar daripada SQL ya. Tapi ya di sini ya kita ini saja ya, kita review saja gitu ya, bagaimana SQL itu gitu. Nah, kemudian di tujuannya gitu ya, adik-adik dapat mengetahui dasar daripada bahasa MySQL ya. Biasanya sih kalau di SQL itu query ya, dengan bahasa query. Nah, ini ada outline-nya apa saja gitu ya di pertemuan 2, yaitu struktur query language ya, SQL command ya. Ada yang namanya data definition language, create, alter, drop, kemudian data manipulation language, DML ya, bukan DML. DML seharusnya. Kemudian ada select, insert, update, dan delete. Nah, biasanya kalau query ini kan ada udah mengetahui ya, CRUD ya, create, read, update, dan delete ya, istilahnya gitu ya. Nah, kemudian dari jenis bahasa ya, jenis bahasa SQL ini ada DDL, DML, DCL, dan TSL ya, Transaction Language. Tapi di sini saya menerangkan hanya 2 saja gitu ya, karena di masih pengenalan ya, Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak contohnya gitu di MySQL ya, di MySQL ya, Dade, untuk DML dan data definition language dan data manipulation language, ada yang pernah belajar di semester kemarin kan sudah ya, gimana adik-adik? Definition sama manipulation ada yang ini tahu nggak pengertiannya gitu ya? Definition language untuk apa, manipulation language untuk apa? Silakan, ada yang pernah tahu atau lupa lagi? Lupa lagi ya? Mungkin lupa lagi, Insert Pak. bukan, Pak? DDL insert bukan, Pak? Ya, insert kayak gitu. Maksudnya apa gitu ya? Pengertiannya dari definition language dan manipulation language. Kira-kira? Jadi kalau DDL itu intinya sih kita untuk mendefinisikan ya bahasa, untuk mendefinisikan suatu database ya, mendefinisikan itu untuk membuat biasanya ya, membuat database. Kalau data manipulation language biasanya itu memanipulasi database. Ini yang Mika ini di-mute-kan dulu, di-mute-kan dulu, Mika Respati. Nah, jadi DDL atau Data Definition Language itu untuk mendefinisikan ya, untuk membuat biasanya untuk membuat sebuah database atau table. Nah, sedangkan Data Manipulation Language ya data untuk memanipulasi ya, memanipulasi atau merubah data dalam table ya. Nah, bagaimana contohnya gitu ya? Nah, ini ada jenis-jenis bahasa gitu ya, bahasa SQL ini dari DDL, DML, DCL sampai TCL ya. Tapi di sini saya tidak akan semuanya dibahas gitu ya, karena berhubung waktu. Ini
yang biasa sebenarnya yang sering digunakan gitu, yang sering digunakan dalam bahasa SQL ya, ada create, alter, drop, di rename juga jarang gitu, rename. Nah kemudian di DML biasanya ada select, insert, update, dan delete ya. Kalau merge biasanya jarang ya. Nah mungkin itu aja gitu ya di pengenalan bahasa MySQL pada kesempatan kali ini. Nah apa yang dimaksud dengan data definition language atau DDL? Digunakan untuk mendefinisikan, untuk membuat, menghapus, atau mengubah objek dalam database. Contohnya create gitu ya, klausa create, drop, dan alter. Nah, contohnya bagaimana nanti kita lihat ya. Nah, ada yang namanya di dalam bahasa query itu, ini ada yang bergabung, ada yang masih bergabung, oh, enggak ada. Nah, di dalam bahasa query itu ada, ini ada yang bergabung. Di dalam bahasa query itu gitu ya, ada yang namanya DML gitu ya. DML itu untuk apa gitu ya? DML itu digunakan gitu ya. DML atau data manipulation, salah ini pun seharusnya data manipulation ya, data manipulation ya, data manipulation language biasanya digunakan untuk memanipulasi atau merubah data dalam table ya. Salah satunya insert, update, delete, dan select. Saya rasa adik-adik udah tahu lah gitu ya, udah tahu apa yang maksud dengan data manipulation language. Nah, ada juga gitu ya, nanti kan biasanya di dalam table itu kita kalau misalkan membuat sebuah field atau kolom, biasanya kita harus tahu ya tipe datanya apa. Tipe datanya apa gitu ya. Tipe data pada field itu data yang terdapat pada table berupa field-field yang berisi nilai dari data tersebut. Nilai data dalam field memiliki tipe data sendiri ya. Misalnya integer gitu ya. Integer, kemudian ada float, ada date time, kemudian ada char ya, char, ada cara karakter, ada varchar, karakter juga, ada blob dan long blob. Nah, blob dan long blob ini biasanya untuk image ya. Biasanya kan kalau kita menyimpan image ya gitu ya, menyimpan image di dalam suatu web ya, biasanya datanya bertipe blob. Nah, DDL ya, DDL create database. DDL create database ini untuk membuat database baru ya. Misalkan kita contohnya gitu ya, create, strukturnya bagaimana ya, create database, kemudian nama dari database. Nah, contohnya, create database if not exist academic. Misalkan kita akan membuat sebuah database akademik ya. Di perintahnya create database akademik gitu ya. Create database akademik. Bisa juga misalkan create database if not exist ya. Jika tidak ada ya, kalau sudah ada ya tidak dibuat. Nah, itu untuk create. Nah, ada juga yang perintah untuk menampilkan database. Bagaimana ada show database ya, nanti saya praktekkan. Nah, kemudian ada perintah untuk mengaktifkan directory ya, directory dari sebuah database. Menggunakan use ya, klausa use, perintah use. Use nama database. Misalkan kita akan merubah berganti directory dari menjadi direktori akademik ya, database akademik menggunakan klausa atau perintah use akademik. Nah, ada lagi yang paling bawah ini untuk perintah untuk melihat daftar table, show tables ya, show table. Jangan lupa titik koma ya, titik koma. Biasanya kalau tidak diakhiri dengan titik koma biasanya error ya, ada warning. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan adik-adik? Ambil diskusi aja kita ya. Pak mau nanya, Ya, gimana? kan di situ Nah, create database akademik, sedangkan di situnya use akademik, gak ngaruh emangnya Pak? use akademik. Oh, ini seharusnya AK ya, seharusnya ini AK ya. Terima kasih.
tipe ya. Harusnya akademik ya. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Pasti ngaruh ya, pasti ngaruh. Beda saja ya. Kalau kita mendefinisikan, jadi kan pakai ya. Kemudian saya use akademik ya, tidak akan muncul gitu ya, tidak akan muncul. Nanti saya praktekkan gitu ya. Ya, silakan lagi, ada yang bertanya? Ya, saya lanjut. Nah, ini contohnya membuat table ya, create table ya. Misalkan di dalam database akademik itu kita akan membuat sebuah table mahasiswa. Perintahnya apa? Bagaimana gitu ya? Create table mahasiswa. Kemudian field-nya apa saja gitu ya? Ada npm, tipe datanya integer gitu ya, integer. Kemudian not null dan primary key. Kalau not null ini adik-adik udah tahu ya, tidak boleh kosong gitu ya. Nah, sampai ke usia itu tipe datanya integer ya, integer dua digit ya, 2 digit. Nah, kalau usia itu kan tidak biasanya kalau ya 80 jarang-jarang lah yang 100 gitu ya, sampai 90. Nah, ada yang namanya data definition language drop gitu ya. Biasanya itu untuk menghapus ya, menghapus database ataupun table mahasiswa. Biasanya kalau drop ini sih jarang ya, jarang digunakan juga kalau drop, kalau memang tidak terlalu urgent gitu ya, jarang digunakan. Nah, biasanya ada yang alter ya, alter itu untuk merubah objek dalam database. Misalkan kita mau menambahkan gitu ya, mau menambahkan di dalam table mahasiswa itu, misalkan menambahkan field alamat gitu ya. Tadinya memang belum ada gitu ya, di dalam table mahasiswa itu belum ada field atau kolom alamat ya. Kita tambahkan gitu ya dengan perintah atau klausa table ya. Ataupun misalkan kita akan menghapus ya, menghapus kolom daripada alamat gitu ya. Alter table mahasiswa dot kolom alamat. Saya rasa dulu sih udah pernah ya, kalau dulu itu dengan MariaDB ya hampir sama sih, MySQL dengan MariaDB ya. Dengan MariaDB. Nah, ada lagi perintah untuk mengetahui struktur table ya, struktur daripada table. Misalkan kita sudah membuat table mahasiswa gitu ya. Nah, kita ingin mengecek lagi apakah table-table yang kita deklarasikan itu sudah sesuai dengan yang kita rancang ya. Kita ada perintahnya gitu ya. Des gitu ya, des mahasiswa. Nanti akan keluar gitu ya, keterangan daripada tabel mahasiswa. Field-nya apa, tipenya apa, kemudian nullnya apa, key-nya apa gitu ya, default. Nah, ekstra ini biasanya jarang ya. Kemudian kita lanjut ke data manipulation language. Ada yang gabung lagi. Tadi udah disampaikan data manipulation language itu untuk memanipulasi ya, merubah, menambah, juga bisa merubah, menghapus objek dalam dalam table. Ada insert, update, delete, dan select. Insert ya, ini ada insert itu perintah untuk memasukkan data pada table ya. Misalkan gitu ya, strukturnya insert into nama table, value-nya apa, nilainya apa, kolom 1, kolom 2 sampai kolom 3. Misalnya gitu ya, kita akan menginsert tabel mahasiswa gitu ya, dengan tabel mahasiswa, atau menambahkan gitu ya, menambahkan baris pada tabel mahasiswa. Insert into mahasiswa, value-nya apa gitu ya. Di sini 19 030 NPM, Muhammad Permana namanya, kemudian Jalan Jakarta alamatnya, informatika jurusannya, dan 20 usianya. Saya rasa mudahnya gitu ya, mudah, tidak terlalu ini kalau MySQL. Cuma nanti kalau NoSQL sedikit rada inilah, rada ribet gitu ya.
Nah, ada select juga gitu ya. Select. Ada perintah select. Perintah select digunakan untuk menampilkan isi dari tabel ya. Misalkan kita dari tabel mahasiswa itu ingin mengetahui semua data dalam tabel mahasiswa. Select, gitu, select kemudian tanda bintang from mahasiswa. Nanti akan ditampilkan gitu ya, akan ditampilkan semua baris yang ada di dalam tabel mahasiswa. Biasanya nanti kalau biasanya untuk mengquerykan nanti ada klausa where ya. Nanti kita lihat di bawah. Nah ini select gitu ya. Nah, ini kan kalau memakai tanda bintang itu untuk mengetahui semua gitu ya. Semua field ya, semua kolom dalam dalam tabel mahasiswa. Tapi kalau di sini gitu ya, kita hanya memilih kolom NPM dan nama ya, dari tabel mahasiswa. Select NPM, nama from mahasiswa. Saya rasa tidak terlalu ini ya, tidak terlalu sulit ya, Dede. Lumayan. Lumayan ya, nggak mau mudah lah ya, mudah ya. Pak, Ini itu mudah ya. masuk. Oh Kalau iya ACC. iya, maaf. Ya maaf. Thank you, Pak. Belum ada nih. Kayaknya udah Bentar, penuh. Iya, Pak. Ya silakan. Saya rasa mudah lah ya. Mudah nggak? Kalau masih dasar ini masih mudah, itu nggak terlalu sulit. Kita lanjut ya. Dan kemudian ada data manipulation update ya, berfungsi untuk merubah nilai data pada suatu table ya. Biasanya kalau update ini disertai dengan klausa set ya, update nama tabelnya apa, kemudian set ya, nama filenya apa, dimasukkan dengan nilai baru. Ada yang gabung? Biasanya update ini oh ini ada yang jenazah saya. Nah, ini ada delete. Nah, delete ya. Ini memakai klausa where ya. Delete from mahasiswa where npm where npm 181334. Saya rasa tidak terlalu ini ya. Kalau ini silakan Dede tinggal dipraktekkan gitu ya. Saya rasa tidak masih pengenalan ini ya. Kita tinggal review saja gitu ya. Nah, untuk yang kira-kira yang kemarin gimana yang install ini install Ubuntu-nya? Installnya udah, Pak. Ini Udah ya? Alhamdulillah lancar, Pak. Lancar. Nah. Lancar, Pak, lancar. Mantap. Lancar, oh mantap ya. Kalau IF itu ya harus bisa ya. Beda dengan yang yang SI. Kadang kalau yang SI memang dari sisi teknis gitu ya, ada yang dari bukan kurang sebenarnya, mungkin kurang berusaha gitu ya, kurang berusaha. Saya rasa sih kalau dari IF lah udah pada jago lah ya. Amin. Bagaimana Amin ya Allah. Linux itu udah terbiasa ya, udah terbiasa. Nanti ada tugas gitu ya. Nanti setelah tugas gitu ya, saya tunjukkan bagaimana tugasnya. Gimana, ada yang bertanya gitu ya? Saya rasa ini gampang ya, mudah ya, tidak terlalu ini. Malah lebih ke, ya gimana? Kan waktu semester lalu kan bikin yang CRUD ini tuh di CMD, Pak. Apa kita cobanya di ini langsung di Ubuntu-nya? Iya, di Ubuntu-nya. Nah,
maksud saya gini, kalau misalkan yang bisa di Ubuntu ya di Ubuntu gitu ya, karena ya gimana? Di Ubuntu ya, di Ubuntu karena nanti supaya mudah gitu ya, mudah pertama memang di pekerjaan ya, di pekerjaan kalau misalkan adik-adik ya Rizky kan tidak tahu ya, jadi data engineer kita udah terbiasa gitu. Kemudian sayang gitu udah diinstal kan, udah diinstal lumayan gitu ya, memakan waktu juga, effort yang lumayan tinggi juga gitu ya. Sayang kalau tidak dimanfaatkan gitu ya. Kalau yang sudah bisa diinstal Ubuntu dengan MySQL-nya ya kita gunakan MySQL-nya ya. Ya gimana? Ada lagi yang bertanya? Saya rasa mudah ya, mudah. Nah, ini untuk yang belum bisa gitu ya, belum bisa, ini ada yang bergabung lagi. Ini udah kalau memang yang belum bisa menginstal gitu ya, Ubuntu, MySQL-nya di Ubuntu ya silakan gitu ya, dipakai command ya, command prompt ya, command prompt di Windows ya silakan gitu ya. Saya tidak memaksakan, silakan. Tapi memang kalau yang bisa install Ubuntu, apalagi di VirtualBox gitu ya, nah, nanti kesananya akan lebih mudah gitu ya. Apalagi nanti jangan dihapus-hapus gitu ya. Kalau misalkan kita udah bisa instalasi VirtualBox gitu ya. Kalau misalkan mau coba-coba big data gitu ya, nanti NoSQL gitu ya. NoSQL pasti menggunakan VirtualBox gitu. Terus ada yang yang Aku nggak materi. lega, Pak. Kenapa? Sebelum beranjak ke tugas silakan. Ada yang bertanya? Pak, tugas kapan Pak dikumpul ini? Tugas dikumpulkannya sebelum pertemuan minggu depan ya. Oke, Belum jadi seminggu ya, Pak? Jadi seminggu ya, Pak. Betul seminggu ya. Seminggu ya, udah cukup lah seminggu ya, udah cukup. Udah waktunya panjang gitu. Nah, jadi tugasnya membuat database ya, basis data akademik gitu ya. Ini ada tabel-tabelnya gitu ya, jurusan, ada tabel jurusan, ruang kuliah, mata kuliah, mahasiswa, dosen, dan ada prasyarat. Nah ini desain ini saya ambil dari internet ya, nanti adik-adik bisa baca di bawah. Nah ini udah komplit ya, menurut saya udah komplit, adik-adik tinggal menjalankan saja gitu ya. Nah nanti di screenshot seperti ini ya, seperti ini gitu ya. Ketika kita membuat tabel mahasiswa, kemudian deskripsi dari mahasiswanya juga di screenshot sampai ke prasyarat ya, tabel prasyarat. Nah, biar nanti itu setelah akademik ada memang studi kasus mengenai perpustakaan ya, database perpustakaan, rumah sakit dan lain-lain. Jadi kalau di sininya udah terbiasa, nanti adik-adik kesananya terbiasa. Ada yang sudah bisa ini enggak di jalan MySQL-nya di Ubuntu-nya? Bisa Pak jalan. Ada yang jalan? Bisa. Bisa ya? Error Pak saya. Kalau iya. Kalau error, kalau memang tidak bisa, ya silakan gitu ya di command prompt Windows ya. Ini Pak soalnya yang Sebenarnya versi kan 16 agak susah. Gimana? Yang versi 16-nya agak susah. Terus si laptop tuh RAM-nya 2 GB. Jadi pas loadingnya tuh lama. Itu kendalanya. Oh iya, RAM-nya kekecilan 2 GB. Pak, mau nanya. Ya, RAM-nya memang kekecilan. Kalau Ya, Ubuntu standarnya tuh 512 atau mau apa gitu. Soalnya kalau RAM 2 GB tuh terlalu rendah. Lebih baiknya gimana itu, Pak? Bapak mau nanya. Kalau biasanya kalau ya gimana benar. Ubuntu itu biasanya minimal 4 ya. 4 giga gitu ya. Saya aja ini 4 giga udah nge-lag gitu ya. Udah nge-lag minimal 4 giga memang karena besar. 512 Pak itu tuh. Jadi lemot pisan. Gila. Ya kalau lemot ya di command prompt aja gitu. Silakan yang bertanya lagi. Kan gini, kan aku tengah ada laptop ke temen yang dekat boleh. Boleh ya silakan gitu ya. Silakan
membuat database gitu ya, membuat database ya silakan gitu ya, silakan. Tidak apa gitu ya. Jangan maksud saya maksud saya kalau di teman tidak ada laptop juga dirental gitu ya, dirental ya silakan. Adik-adik jangan sampai ya aduh kenapa ya kita tidak ada laptop ya sampai putus asa, jangan begitu gitu ya. Saya harapkan ya berusaha dulu gitu ya. Mau numpang ke teman gitu ya, silakan. Mau misalkan di rental ya silakan gitu ya, di rental komputer ya silakan. Oke, Pak, Tidak makasih. gitu, silakan saja. Nah. Pak izin, Hai Elsa. Ya gimana? kalau yang di kampus boleh ke lab? Boleh ke lab silakan. Diwajibkan. Emang ada di kampus? Ada di kampus? Oh, kalau di kampus ya silakan di lab. Maksud saya silakan di lab. Kalau misalkan apalagi yang tidak ada laptop untuk mengerjakan tugas di lab gitu ya. Ini kan sampai jam 3 ya. Silakan gitu ya. Nanti saya buka gitu ya labnya gitu. Setelah sesi inilah. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Ada silakan. Siap, cukup Pak. Paham Pak. Cukup ya, cukup. Paham ya, gampang ya, menurut saya gampang ya. Ya jangan sampai paham-paham tapi nggak paham gitu ya. Jamin. Amin ya, paham ya, gampang lah. Gampang sih menurut saya nggak terlalu ini. Karena masih kalau query gitu nggak terlalu ini ya. Saya rasa kalau misalkan query ada kesulitan, ada di Google juga banyak gitu ya, di Google bagaimana mengquerykan. Karena kalau di perkuliahan itu ya paling sejam 2 jam selesai. Ya selanjutnya ya adik-adik gitu ya mengembangkan diri. Mungkin itu adik-adik yang bisa saya sampaikan gitu ya, tidak bisa lama-lama gitu ya kalau di online ini, kecuali kalau misalkan di live ya silakan sampai jam 3 gitu. Silakan yang tanyakan lagi sebelum ditutup sesinya. Tidak Pak mau nanya, Iya gimana? untuk absensinya gimana? Absensinya di LMS ya? Oh udah ada Pak? Udah ada, silakan. Absensi dan materi sudah ada di lab. Di menu assignment ya? Oh, Di menu Oh assignment. ya. di Asiman. Siap Pak. Ya. Oke, mungkin itu aja ada yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai gitu ya, supaya Amin. bisa kita menggunakan fasilitas lab. Ya. Amin. Itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh.